Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita yang seru. Hari ini kita bakal bahas topik ya tentang buat kita semua, apalagi kalau bukan PPH 21. Nah, siapa nih yang udah paham soal pajak ini? Gue sih masih bingung aja, apalagi kalau udah ngitung-ngitung TPP. Nah, kalau gue sih sering nanya sama HRD ya tentang PPH 21 ini. Tapi kadang-kadang masih bingung juga gimana sih cara hitungnya sama hasilnya juga. Oke, buat yang masih bingung, kita coba bikin draft pendek ya. Misal ada si Free yang baru naik gaji, misalnya. Nah, gimana ya cara ngitung PPH 21-nya? Gue bingung nih, banyak banget rumusnya. Tenang. Biar gue bantuin. Kebetulan nih, gue di kampus lagi belajar tentang PPH 21, tentang perpajakan. Nah, pertama harus kita cari dulu itu penghasilan kena pajaknya atau PKT. Nah, menurut HRD di tempat perusahaan gue ya, abis ketemu penghasilan kena pajaknya tuh kita lihat dulu di tabel TPP-nya. Kan ada tuh tarif-tarif yang berbeda juga. Nah, habis ketemu tarifnya, kita tinggal kalikan sama PKP-nya atau penghasilan yang kenain pajaknya. Nah, gampang kan? Tapi jangan lupa ada PTKP-nya. Wah, jadi banyak banget ya yang harus diberdayain. Oke deh, kita kan masih kurang paham ya sama penghitungannya. Ada contoh nggak buat kita nih dari Mas Rendipen yang lagi belajar juga sih sama itu ya PPH 21 di kampusnya ya? Ya, kebetulan saya kan di kampus lagi belajar nih PPH 21 tentang pajak. Iya. Semisalnya nih, si Mas Rifa ini kerja di perusahaan ABCD dengan penghasilan 10 juta per bulan. Nah, pertama kita harus memahami dulu objeknya, karena si Mas Rifa ini pegawai tetap, terus dia belum nikah, jadi dia dikenakan TRA, yaitu TK0 dengan gaji 10 juta itu 2,00%. Pertama yang harus dicari itu yaitu PPH 21 bulan Januari 2024 dengan karena tadi TRA yaitu TK 0, karena gajinya 10 juta itu kena 10 juta dikali dengan 2,00%. Berapa nih hasilnya nih? Tinggal dikalikan aja, hasilnya itu 200.000 per bulan. Masih ada lagi, lanjut PPH 21 terutang 2024 berapa? Kita cari nih pendapatannya per bulannya berapa dulu. Pendapatan per bulan itu kan tadi kan 10 juta. Pendapatan per tahunnya per tahun tinggal dikali aja 10 dikali 12. Itu 120 juta. Terus kita tinggal nyari apa lagi? Pengurang. Pengurang itu ada biaya jabatan dulu. Pengurang. Itu 120 juta nanti dikalikan 5%. Sama dengan berapa? 6 juta. Terus ada lagi pengurang lainnya. Yaitu WP, karena dia belum menikah, terus gak ada tanggungan juga, jadi dia dikenakan itu sebesar 54 juta. Tinggal dikurangi nih untuk mencari hasil PKP-nya soalnya. Jadi nanti 120 dikurangi dengan 6 juta dikurangi dengan 54, hasilnya 60 juta.
kita dapatkan. Terus tarik pajaknya berapa persen? Tarik pajaknya kan ini kan gajinya kan 60 juta per tahun, yaitu 5%. Dari kali ini 5%, 60 dan berapa? Yaitu 3 juta per tahun. Belum selesai nih, masih ada lagi, lanjut. PPh 21 yang harus dibayarkan bulan Desember. Kita tinggal cari nih dengan rumus PPh 21 terutang dikurang dengan pajak tadi, pajak yang kita udah dapat yaitu PPh 21 terbayar dari bulan Januari sampai November. Dengan rumus ini kita bisa hitung nih 3 juta dikurang dengan tadi kan pajak per bulannya kan 200.000 nih. 200.000 dikali 11 bulan, yaitu 3 juta kurang dengan 2.200.000. Hasilnya berapa nih? Yaitu 800.000. Jadi PPh 21 yang harus dibayar Mas Rifai sebesar 800.000. Nah, itu perhitungannya gampang kan? Jadi sebulannya PPh 21 itu penting banget untuk kita pahami. Meskipun rumit, tapi kalau kita tahu cara ngitungnya pasti jadi lebih mudah. Gue jadi lebih paham nih. Makasih ya Mas Randy. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, buat yang masih bingung bisa kok cari tahu di website pajak atau konsultasi dengan angkutan. Jangan lupa guys, bayar pajak itu kewajiban kita sebagai pemerintah negara yang baik. Betul tuh. Harus tepat bayar pajak biar penghasilan negara bertambah. Oke, guys, sekian ya podcast ngobrol santai kita pada hari ini. Saya pamit dan teman-teman juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.